Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul adlam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam arsalahu Allahu rahmatan lil anam id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihil bararatil kiram wa sahbihi masabihil zalam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiku fihi jami'ul a'dha wa yabkumu fihi lisan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil awqatu wal awad. Amma ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa ma zala qailan wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah ya Alimu ya Alimu ya Alim. Allahumma aftah alaina wa alayya fathan qariba. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min tilkal arba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid Nabi Pak Irbi, Majelis Taklim Irbi. Irbi apa nih? Ingkatan Remaja Anies Baswedan. Ikatan Remaja Anies Baswedan. Takbir. Ini mohon maaf ini milih siapa ini? Iyalah. Para tokoh, para guru sesepuh yang sangat saya cintai dan saya muliakan. Insya Allah ta'zim, tasyrif, takrim dan mahabbah saya tidak berkurang sedikit pun jikalau satu persatu dari beliau-beliau yang saya cintai, saya muliakan hadir pada guru kita di tengah majelis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau, para guru, para muallim, para kiai di tengah majelis semakin menambah keberkahan majelis maulid kita pada malam. Amin ya rabbal. Saya sering mengungkapkan dalam majelis-majelis itu, salah seorang dari sekian ratus gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau punya kata-kata mutiara katanya, inda dzikri ahlis shalah tatanazzalur rahmah. Kata beliau, inda dzikri ahlis shalah tatanazzalur rahmah. Ketika disebut orang-orang soleh, katanya tatanazzalur rahmah, turun tuh rahmat-rahmat Allah. Bu, orang soleh kalau disebut namanya turun rahmat. Inda dzikri ahlis shalah tatanazzalur rahmah. Itulah makna tawasul kita.
Kita kalau bertawasul nyebut orang-orang soleh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, guru-guru kita, guru-gurunya sebut, karena ketika nyebut nama mereka turun tuh inda dzikri ahlis shalah tatanazzalur rahmah. Ketika disebut nama orang-orang soleh turun rahmah. Kalau kita bertawasul tuh nyebut nama orang-orang soleh, mulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus banyak ulama-ulama orang-orang soleh, pengarang-pengarang kitab. Karena faedahnya turun rahmat. Orang soleh disebut namanya saja turun rahmat. Kalau disebut nama itu belum tentu hadir orangnya. Namanya disebut belum tentu hadir. Sekarang orangnya hadir, itu fadlan bihudurihim. Lebih-lebih kehadiran orang-orang soleh di tengah-tengah kita nih. Disebut namanya saja menyebabkan turunnya rahmat. Apalagi fadlan bihudur, lebih-lebih dengan kehadiran mereka. Jadi kalau tidak disebut nama kita bukan kurang takzim, justru kehadiran kita secara zahir dan batin itu lebih hebat daripada disebut namanya. Kadang-kadang orang kalau nggak disebut namanya tersinggung, dia nggak nyebut nama gua. Enggak, justru kehadirannya lebih utama daripada penyebutan namanya. Fadlan bihudurihim, lebih-lebih kehadiran mereka. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kehadiran mereka zahir dan batin menambah berkah malam hari ini. Amin ya rabbal. Turun hujan. Tadi saya andai kata hujan yang berhenti, saya ceramah di belakang itu enak tuh, kumpul rame-rame. Bisa ceramah tidur deh bareng-bareng, betul ya? Enakan di belakang tuh kita ngaji. Kalau ini kan susah nih ngaji, Pak. Nih malaikat mau tulis, gua tulis ngaji, dia tidur. Gua tulis tidur, tidurnya di majlis taklim. Ini suka bingung, bikin bingung malaikat pada nih. Kata malaikat, gua mau tulis ngaji, dia lagi tidur, gue mau tidur, tidurnya di majlis taklim. Kata mereka, sial dangkalan. Nah kalau ini selalu ditulis lagi ngaji. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya mau ceramah ke Sawangan nih, masih ditungguin di Sawangan. Jadi nggak lama-lama, paling sampai jam 2:30 pagi aja dah kira-kira. Baik, ini kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ka'annan nahiya anhu huwal amiru lahu. Ka'annan nahiya, seakan-akan orang yang melarang maulid Nabi, ka'annahul amir, seakan-akan dia nyuruh maulid Nabi. Orang semakin dibid'ahkan maulid Nabi, semakin semarak maulid. Jadi mereka ngelarang kayak nyuruh jadinya. Ka'annan nahiya anhu wal amirulah, seakan-akan orang yang melarang maulid Nabi dengan segala bid'ah-bid'ahnya seperti orang yang nyuruh maulid Nabi. Karena semakin dibid'ahkan semakin rame. Ini mohon maaf, saya maulid sampai Januari nih. Berkahnya alhamdulillah awal maulid saya di Masjid Kesultanan Banten tempo hari, yang tempat perdebatan tuh yang pada berebut nasab ya. Saya hadir di Kesultanan, berkahnya saya ziarah ke Sultan Hasanuddin Banten, habis itu terus udah sampai Januari alhamdulillah. Ini malam mohon maaf pengen ngelempengin aja nih mah. Tahu pengen ngelempengin kaki. Iya. Tadi dari subuh sampai tadi maghrib saya hitung udah 22.500.000. Dari subuh sampai maghrib 22.500.000. Ini pengen ngelempengin biar jadi 25 juta aja dah. Kurang berapa? Kurang berapa? Tadi dari subuh sampai maghrib terkumpul amplop 22.500.000. Di sini pengen ngelempengin biar jadi 25 juta aja, kurang berapa? Hah? Tanggung jawab antum ya. Tanggung jawab loh. Agak bu, Banyol, tahu Banyol? Banyol, subhanallah. Berkah. Berkah. Kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat maulid Nabi. Diceritakan kalau memahami barzanjinya syarafal anam simtud durar ulami susah karena pakai bahasa Arab, tapi diterjemahkan oleh para penceramah bagaimana sosok Rasulullah sallallahu. Ini ngaji dikit nih. Ustaz pinjem jeruk satu dah. Satu aja jeruk nih. Ibu nih warnanya apa nih? Kuning, warnanya kuning. Cakep nggak? Cakep nggak? Ini bagian dari keindahannya Rasulullah. Kata Imam Al-Qurtubi, inna husna jamali Rasulillah lam yadhhar kamilan. Imam Al-Qurtubi kata beliau, inna husna jamali Rasulillah lam yadhhar kamilan. Sesungguhnya kesempurnaan cakepnya Rasulullah belum muncul secara sempurna. Jadi yang ada itu sebenarnya belum nongol secara sempurna. Inna husna jamali Rasulillah lam yadhhar kamilan.
Sesungguhnya kesempurnaan jamal gantengnya Rasulullah lam yadhar kamilan, belum muncul secara sempurna. Jadi yang ada itu sebenarnya belum seutuhnya Allah hadirkan. Li'annahu law dhahara ala haqiqatihi, karena sesungguhnya kalau Nabi muncul pada hakikat yang sebenarnya siapa Rasulullah, apa hakikat? Allati ihtawat al jamala kullahu, yang ada mencakup segala keindahan yang ada. Mastata'a ashabuhu ayyanzuru ilaihi, gak bakal mampu sahabat-sahabat Nabi untuk melihat Rasulullah kalau Allah hadirkan dalam wujud aslinya. Kalau Allah wujudkan dalam bentuk aslinya, sahabat gak bakal bisa ngeliat, apalagi kita yang matanya belekan. Betul Bu? Bu, Nabi Yusuf, ibu kenal Nabi Yusuf? Kenal Nabi Yusuf? Kenal, ketemu di mana? Itu mah Usup RT. Si Usup RT. Nabi Yusuf kenal? Yang ibu tahu Nabi Yusuf apanya? Ibu tahu Nabi Yusuf, yang ibu tahu Nabi Yusuf apanya yang ibu tahu? Gantengnya, betul. Dari mana tahu Nabi Yusuf ganteng? Katanya kayak orang buta aja katanya. Kalau orang dakwah itu kan bijaksana dinyanyiin. Sayang sungguh sayang, ganteng tak sembahyang, gitu ya. Sayang sungguh sayang, ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng ya tetap, Nabi Yusuf ganteng ya tetap. Lihat orang ganteng soleh enak nggak Bu? Soleh ganteng, ganteng soleh enak. Masya Allah, udah ganteng soleh rajin ibadah lagi. Udah rajin ibadah ganteng, enak nggak? Udah ganteng soleh lagi. Sayang sungguh sayang, jelek. Ada yang jelek kagak sembahyang? Jangan nengok sampingnya. Ada nggak yang jelek nggak sembahyang? Apaan yang jelek kagak sembahyang? Kunyuk. Kunyuk cakep nggak? Jelek nggak? Lu cakep kayak kunyuk, masa cakep kayak kunyuk? Kunyuk jelek Bu ya? Sembahyang? Enggak. Sayang sungguh sayang, hitam. Sayang sungguh sayang, hitam gak sembahyang. Bilal bin Rabah hitam ya tetap, Bilal bin Rabah hitam ya tetap. Bilal bin Rabah hitam sembahyang. Orang hitam sembahyang enak dilihat, karena kena air wudu sehari 5 kali kena, meskipun hitam kena air wudu. Nih hitam kagak sembahyang. Lah hitam kagak sembahyang semur tahu itu. Tahu semur tahu? Warnanya apa? Lu kayak semur tahu lu udah hitam kagak ya masih bagus, enak di mana? Lu kayak pantat panci lu hitam enggak sembahyang, ada? Ada enggak yang hitam kagak sembahyang? Sayang sungguh sayang miskin. Sayang sungguh sayang miskin. Nabi Ayub miskin ya tetap, Nabi Ayub miskin ya tetap. Orang dulu tuh dakwahnya bijak, dinyanyiin, tapi pesannya nyampe. Daripada ngutip ayat hadis nggak nyampe, ini menyampe. Yang miskin belajar kepada Nabi Ayub, yang ganteng belajar kepada Nabi Yusuf, yang kaya belajar kepada Nabi Sulaiman. Tuh Nabi Ayub ujiannya berat. Dulu kaya Nabi Ayub, berlimpah harta. Istrinya 3. Mohon maaf saja. Istrinya 3 tuh Nabi Ayub. 2 minta cerai. Kata bini, ya abang dulu gagah, kaya, hebat, sekarang miskin, sakit. Saya minta cerai, diceraiin sama Nabi Ayub. Ya dah ceraiin. Satu lagi bang, saya juga dah. Yang 2 tuh minta cerai juga. Ya dah cerai. Ada satu tuh Rahmah namanya. Makanya orang Betawi kalau Nabi ngasih nama Siti Rahmah, tafaulan biar nanti kayak istrinya Nabi Ayub namanya Siti Nah yang 2 tuh bininya Nabi Ayub minta cerai orang Jati Asih. Yang gak minta cerai Siti Rahmah tuh orang Pondok Pinang, orang kampung saya. Jadi yang minta cerai itu perempuan bininya Nabi Ayub orang Jati Asih. Siti Rahmah orang Pondok Pinang. Gak apa-apa balas nanti kalau orang Jati Asih ceramah di Pondok Pinang. Itu yang 2 minta cerai orang Pondok Pinang, yang Siti Rahmah orang Jati.
penceramah gue kulangin amplopnya nih ngatain gue pada. Ada orang dulu sekarang dakwahnya bijak, dinyanyiin tapi pesannya nyampe. Indung-indung kepala, indung-indung kepala. Jangan pala lindung, pala gabus kan kali-kali dong. Pala lindung mulu, pala gabus enak dibikin pucung. Indung-indung kepala. Jangan pala lindung, Pak, ujungnya dungnya semuanya kofiahnya. Indung-indung kepala. Hujan diudik di sini banjir. Hujan diudik di sini mendung. Anak siapa? Mata melirik. Dasar kotok pada lu. Pesannya la haula. Mata melihat, tidak sembahyang di dalam kubur. Itu pesannya, awas enggak sembahyang, enggak puasa dikubur disek. Itu pesan agamanya, tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur. Kan model kayak gini dakwahnya kalau enggak diajak nyanyi, mohon maaf enggak paham. Makanya dibawa nyanyi, awas yang kagak sembahyang, enggak puasa diseksa dikubur. Itu pesannya gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hujan gerimis, ikan bawal, pesmol dong diasinin mulu. Ikan bawal diasinin. Si Rojali nangis aja bulan Syawal. Tuh sunnahnya ngawinin anak bulan Syawal, disampaikan tidak dengan bahasa hadis, dengan nyanyian. Bulan Syawal Rojali nangis. Ada yang namanya Rojali sini? Rojali nangis aja bulan Syawal. Rojali bego, mau dikawinin nangis, bego lu Rojali mau dikawinin. Antum mau dikawinin seneng gak kena? Oh girang, mana bininya? Gue bilangin bini lu loh. Balik ini indah bu. Nabi Yusuf itu dengan Rasulullah nggak ada apa-apanya. Jadi meskipun ganteng dengan Rasulullah enggak, karena Nabi Yusuf itu gantengnya bagian daripada keindahan Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kalau dikatakan Nabi Yusuf ganteng, sama pipi Rasulullah aja kalah nih pipi. Ulama lau alima ahlu Misra awsafa khaddihi ma baddalu min saumi Yusufa min naqdi. Lawaimu Zulaikha lau alimna jabinahu la asarnal quluba bil qatni alal aidi. Kata ulama, lau alima ahlu Misra, jikalau orang-orang Mesir yang beli Nabi Yusuf dengan mahal tuh, ya, alima ahlu awsafa khaddihi, gambaran pipinya Nabi. Pipi Nabi, kalau muka semuanya utuh. Gantengnya Nabi Yusuf utuh kalah sama pipinya Nabi. Lau alima ahlu Misra awsafa khaddihi ma baddalu min saumi Yusufa min naqdi. Gak bakal mau mengeluarkan uang begitu banyak untuk beli Nabi Yusuf. Lawaimu Zulaikha, pencela Zulaikha, lau alimna jabinahu, kalau tahu keningnya Nabi nih. Ini bu, kening bu, tahu kening? Ibu keningnya suka dicium nggak melaki? Hah? Nggak pernah. Ya jangannya nggak dicium, duit 1 juta seharian. Palanya digini, duit 1 juta seharian habis. Ditoyor masih ini digininya begini. Duit 1 juta seharian habis nih bocah nih gimana? Tuh, nih keningnya Nabi. Lawaimu Zulaikha law alimma jabinahu, pencela Zulaikha, tuh perempuan yang ngatain Zulaikha jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Law alimna jabinahu, kalau tahu mereka keningnya Nabi, la asarnal quluba, lebih mau motong-motong hati ketimbang motong-motong jari. Jadi kalau lihat Nabi Yusuf motong-motong jari, kalau lihat Nabi Muhammad motong-motong hati nggak terasa, saking lebih tampannya Rasulullah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau melihat Nabi Yusuf terkesima itu terpesona sekali terjadi, karena esoknya orang tidak lagi motong-motong jari ngeliat Nabi Yusuf. Jadi peristiwa terkesima sekali aja. Iya, gua tahu ganteng, kemarin baru pertama gua lihat ganteng, gua qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu isyarat ayat yang menunjukkan gantengnya Nabi Yusuf. Dibawain ayat orang nggak paham, dinyanyiin sayang sungguh sayang ganteng
tak sembahyang, sayang sungguh sayang ganteng. Nabi Yusuf ganteng ya tetap, Nabi Yusuf ganteng ya tetap. Ayat falamma ra'ainahu akbarnahu wa qulna hasya wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah in hadza illa malakun karim. Ini jangan-jangan malaikat Allah, saking gantengnya sih kira kayak malaikat. Itu ayat isyarat gantengnya Nabi Yusuf di situ, tapi dinyanyiin nama ulama biar paham Nabi Yusuf kan. Tapi yang ganteng belajar kepada Nabi Yusuf. Ini udah jelek nggak sembahyang, udah jelek kagak. Orang jelek sembahyang enak tuh, udah miskin nggak sembahyang. Belajar yang miskin kepada Nabi Ayub, sayang sungguh sayang ngontrak, sayang sungguh sayang ngontrak. Ada yang ngontrak kagak sembahyang, usir. Ngontrak kagak sembahyang lu usir. Orang Betawi ngontrakin rumahnya. Kalau yang ngontrak sembahyang nggak apa-apa dah mas, 3 bulan nggak bayar. Gue demen lu rajin sembahyang itu. Pertimbangan ibadah. Sayang sungguh punya kontrakan. Seleksi enggak ya Allah, nggak punya kontrakan. Ini bayar maulid dari mana ini ntar? Ada sampai jatuh jeruknya, kantongin buat di mobil ntar. Ini bagian dari keindahannya Rasul. Kalau lihat Nabi Yusuf terkesima, kalau lihat Nabi Muhammad tidak kesima. Itu bahasa mar'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Jadi ngelihat Nabi Muhammad nggak terkesima, berbahagia. Kalau terkesima itu peristiwa yang cuma terjadi sekali. Karena esoknya tidak lagi peristiwa motong-motong jari ngeliat Nabi Yusuf. Iya, gue tahu ganteng, kaget gue sampai motong. Kalau ngeliat Nabi Muhammad terbahagia. Berbahagia tuh peristiwa perasaan yang nggak ada habisnya, saking bahagia, lebih bahagia bagi. Bu, ibu bagi 10 juta baik nggak? Bahagia nggak? Kalau dibagi 20 juta bahagia nggak? 30 juta bagi nggak? Bahagia nggak? 40 juta bahagia? 50 juta yang mau bagi siapa bego? Lo bahagianya mau bagi siapa? Bagi siapa? Tuh bahagia tuh, tambah bahagia. Begitulah melihat sosok Rasul, tambah berbahagia, bukan terkesima. Di sini hebatnya. Ini Bapak Ibu sekalian, mahalul qiyam jangan disepelekan. Saya berulang-ulang ke Madinah itu, kalau lihat orang di sana nangis itu di Indonesia di mulutan tuh. Kan mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, tuh nangis Pak. Masya Allah, kerinduannya berjumpa ziarah dengan Rasul. Wah, tuh waktu mahalul qiyam membayangkan bisa datang ke Madinah ziarah kepada Rasul. Tuh, jadi mahalul qiyam tuh nggak sederhana. Sampai orang kalau datang ke Madinah belum masuk Masjid Nabawi, belum ziarah,
masuk Madinah udah nangis loh. Yang ada tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta jita syarrafal madina marhaban ya khairada. Rasakan nanti kalau di Indonesia, di Jati Asih, di Pondok Pinang, Mahalul Qiyam, nanti datang pada ya Allah netesin air mata. Mana yang belum pernah ke Madinah? Angkat tangan. Yang belum pernah ke Madinah angkat tangan. Angkat tangan. Jangan malu-malu. Didoain malaikat Jibril lagi mulut. Angkat tangan, angkat tangan. Yang belum pernah ke Madinah angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Jangan gengsi-gengsian. Kalau nggak punya mobil gengsi boleh, ngontrak boleh gengsi. Sekarang belum pernah ke Madinah angkat tangan. Biar didoain malaikat Jibril biar bisa ke Madinah ziarah kepada Rasul. Angkat tangan. Innalillahi banyak amat. Yang mau berangkatin lu siapa? Lo tadi yang bahagia yang bagi duit siapa? Enak aja. Mau ke Madinah, Bu? Mau ke Madinah? Mau tahu caranya? Mau tahu ke Madinah? Mau kan ke Madinah ya? Mau tahu caranya? Gampang. Kalau belanja sayuran ada kembaliannya enggak? Saya diri dulu. Ada kembaliannya kalau belanja sayuran? Ada. Tadi belanja sayuran ada kembalian 200.000, celengin. Amin, boro-boro, besok kembalian 350.000, celengin, amin. Besok ada kembalian 450.000, celengin. Besok ada kembalian 500.000, celengin. Besok ada kembalian 650.000, celengin. Besok ada kembalian 950.000, celengin. Buat umroh, semuanya laki lu ngasih duit belanja, bro duit. Buat amat belanja kembalian 350.000, Masya Allah. Ya Ustaz boro-boro ngasih ribuan lecek banget. Yang kedua caranya, ibu kalau mau ngerendemin baju laki, rogo-rogo kantongnya, periksa dulu, takut ada Saya begitu tuh kalau pulang ceramah nih direndemin sama bini, tapi diperiksa dulu. Bang ini ada amplop ini tebel banget. Buka berapa? 5 juta isinya. Allah Akbar, semalam habis muludan di Jati Asih belum sempat dibuka. Amin dong. Lo dengki amat, amin. Terbangetan takut dia pulang. Bu, rendemin ya, periksa, takut-takut ada duit. Masya Allah, diperiksa. Masa usah ada 2.000-an lecek banget. Celengin tuh, amin ya Rabbal. Bapak-bapak mau ke Madinah, Pak? Mau ke Madinah? Mau tahu caranya? Berhenti mancing. Ada yang hobi mancing ini? Ada yang hobi mancing? Banyak, laki lu ya. Ada yang hobi mancing sini? Jangan ditunjuk Pak, saya tahu yang hobi mancing di sini. Saya mau tahu dari mulutnya kayak ikan mas. Orang kalau mancing mulut kayak ikan mas. Nonyong belakang no. Berhenti mancing, mancing kan mahal. Betul, kroto, pelet, keju krab, sarden, DO, betul nggak? Telur bebek, betul. Habis berapa duit tuh? Belum ngerokoknya, indominya, bayar keneknya. Lu celengin biar bisa umrah, jangan utek-utekan di Jati Asih mulu. Ke Madinah datang kepada Rasul ziarah, subhanallah tuh, alhamdulillah. Nanti rasakan kalau Mahalul Qiyam di sini, rasakan nanti di Madinah. Saya alhamdulillah setiap kali ke Madinah nangis, Bu. Ya Allah. Saya bacakan manakib Imam Malik. Imam Malik itu imamul muhaddisin, imam ahli hadis di Madinah. Jadi Imam Malik itu di Madinah lama. Sampai kagum hormatnya Nabi, kalau di Madinah Imam Malik nggak pernah naik kuda. Nuntun kudanya dituntut karena ta'adduban, adab kepada Rasulullah. Terasa songong di Madinah naik kuda dan nggak pernah pakai terompah, copot, nyeker. Tau nyeker? Imam Malik itu selama di Madinah nyeker karena ta'dziman liman dufina fil Madinah, mengagungkan bagi Rasulullah yang dikubur di Madinah. Kayaknya kita di Madinah jaga adab. Kalau dalam kitab manasik haji itu jaga adab. Sampai Imam Malik mau kencing aja nggak di Madinah, keluar dari Madinah. Mau buang air keluar dari Madinah. Kalau kita berak di jalanan ditahan itu, udah kebelet pun nggak mau di Madinah. Udah kebelet tuh nggak mau kencing di Madinah karena hormat sama Rasul. Tuh begitu ulama.
Apa harus? Ya enggak, kita ittibaan orang-orang soleh, ngikut dengan orang soleh. Apa harus? Ya enggak harus begitu. Cuma saking hormatnya, kagumnya Rasul, ta'zim, mengagungkan Rasul sampai tidak sopan kalau kencing dan berak di Madinah. Coba kita yang ke Madinah pada berak, pada kencing, pada cekakakan. Saya bilang, Bu, jangan cekakakan aja. Ada Rasulullah tahu tuh. Sini aja Bu, kalau kita sholawat, itu malaikat yang jagain kubur Nabi nyampein, ya Muhammad, fulan ibnu fulan, shalla alaik. Jadi kalau kita sholawat, kita ngenalin orang tua kita. Jadi Nabi tahu nama orang tua kita tuh. Kata malaikat, ya Muhammad, fulan ibnu fulan, shalla alaik. Hai Muhammad, kata malaikat, fulan bin fulan, fulan anak kasih fulan, shalla alaika, telah bersolat atas diri, sampai itu. Jadi kalau orang bersalawat itu berarti memperkenalkan orang tuanya kepada Rasul. Jadi babak kita dikenal sama Nabi lewat malaikat yang nyampein, ya Rasulullah si fulan bin fulan, Matroji bin Rojali ini sholat. Jadi Rojali bapaknya ditahu tuh Rasulullah bapaknya Roja, karena malaikat nyampein. Jadi nggak ada rugi kita baca salawat subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, kucek-kucek, wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, matanya, wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Obat lagi hidup banyak masuk sholawat tuh jadi obat. Tibbil qulub, obat hati ya. Wa nuril absar, cahaya mata nih. Ibu mata masih awas nggak? Orang potong bilang mata udah burak. Tahu burak 100.000 warnanya apa? Merah. 50.000, 20.000, hijau 10.000, ungu 5.000. Berarti mata lu belum burak belum. Jadi nggak usah sholawat. Nah kalau udah ngaji nih dapat 5 ain, banyak nggak ngaji dapat 5 ain? Hurufnya udah doyong-doyong. Dapat 5 ain, hurufnya udah doyong. Ini huruf Quran apa lu yang doyong? Baca 5 ain dan. Jadi hurufnya nggak doyong, yang doyong siapa? Ente yang doyong. Shadaqallahul. Ini mata biar awas. Wa nuril absar wa diyai. Obat. Makanya ketika Covid kemarin, Covid-19, saya cerita lagi meskipun 2 tahun dan Allah tidak datangkan lagi orang namanya corona, ya. Saya serahkan kepada umat. Kita kehilangan obat. Padahal surah Al-Anfal ayat 33 menyatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33 Allah nyatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka, kita, selama engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Subhanallah. Ini kopi tadi masih ada kopi saya di belakangnya. Kalau belum ngopi rasanya kayak kesambet setan ini.
Boleh kopi ya. Bikin baru juga boleh dah, yang panasan dikit ya. Boleh saya minta air putih dicangkir yang panas banget ya. Pakein gula dikit sama kopi dikit dah. Mau ngapain? Mau ngapain? Lu yang mau ngopi. Saya cuma minta air putih dicangkir yang panas banget, pakein kopi dikit sama gula. Mau ngapain? Lu itu mah. Surah Al-Anfal ayat 33 itu jawabannya. Maka kemarin kita kehilangan pegangan. Allah katakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tiada Allah akan menimpakan azab pada manusia kita semuanya wa anta fihim, sedangkan kau hai Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Karena ada nabi enggak pernah ada azab. Zaman Nabi Nuh ada banjir. Zaman Nabi Ibrahim ada, zaman Nabi Lut apalagi, zaman Nabi Soleh, tapi pada masa Rasulullah nggak pernah ada azab. Karena wa anta fihim, sedangkan kau hai Muhammad ada di tengah-tengahnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menimpakan azab selama manusia masih pada istighfar. Jadi kekuatan adanya nabi, adanya karena adanya nabi, adanya istighfar, Allah tidak timpakan azab. Rasulullahnya udah nggak ada, kata Umar rufi al awal, diangkat yang pertama ay wujudu Rasulillah, keberadaan Rasul diangkat udah wafat. Wa baqiyasani, dan tersisa yang kedua ay al istighfar. Nabinya udah nggak ada, tapi kekuatan sholawat itu sama juga menghadirkan sosok Rasulullah secara ruhus sholawat, lewat ruh sholawat. Makanya tibil kulub ketika Covid itu rame ya, rame di Jakarta tiap mau sholat tibil kulub, karena itu obatnya untuk ngusir kuman. Kalau sholawat itu yang turun rahmat Allah. Maka kalau ada bahasa anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Itu anta syamsun, anta, kalau santri-santri belajar balaghah dulu, anta syamsun tasbihul baligh namanya. Ya, hudzifat minhu adatu sibah, dihilangkan adatu sibah ka-nya. Jadi anta syamsun bukan anta kasyamsi, beda. Engkau laksana matahari dan engkau matahari beda. Rasul itu syamsun bautan nurun fauqa. Bu, ibu kalau jemur pakaian mendung aja kering nggak? Karena kering karena ada apa? Sinar matahari itu. Sinar matahari pun terbatas, nggak bisa nembus rumah karena terhalang genteng. Ya, terhalang genteng, kita ngaup di wapunan, terhalang puunan, nggak bisa. Tapi Nabi Muhammad cahayanya mohon maaf lebih hebat dari cahaya matahari, masuk ke dalam hati kita menjadi tibil kulub. Itulah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqan, cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya yang ada tuh masih kalah dengan cahaya Rasul. Karena apa? Kalau cahaya matahari terbatas, nggak bisa nembus karena terhalang genteng. Tapi cahaya Nabi Muhammad bukan hanya genteng, masuk ke dalam lubuk hati orang yang bersalawat. Maka kemarin kita ramein dengan salawat, ngusir Covid tuh, melandainya Covid karena salawat Rasul itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Yang kedua ada kekuatan umat Islam nih. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan adab selama manusia masih istighfar. Kalau yang pintar nahu itu kan yastaghfirun fi'il mudhari yadullu ala istimraril amar. Jadi istighfarnya nggak boleh berhenti, terus istighfar. Maka di kampung-kampung ya astaghfirullah rabbal baraya, ibu astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal, supaya Allah tidak timpakan adab, banyak-banyak maka kalau di Pondok Pinang lu ya tawabtu alaina, di sini enggak ya tawabtu alaina warhamna wangzur ilaina, warhamna wangzur ilaina ya tawabtu alaina, ya tawabtu alaina warhamna wangzur ilaina
warhamna mau pakai sigoh apapun, mau istighfar boleh, itu boleh, minta ampun kepada. Contoh sederhana, saya ngopi dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu engkong saya ngajarin, kong saya guru ngaji jagoan juga, Neng kalau lu ceramah-ceramah di mana-mana ngopi jangan dicium dulu, pegang ininya, celupin tangan lu. Kalau tangan ini lu pegang panas, ini dingin, awas teluh tuh. Iya nggak masuk akal kan, ininya panas tapi kopinya dingin. Engkong saya ngajarin kalau lu ceramah-ceramah di mana-mana, Jati Asih umpamanya dikasih kopi pegang dulu. Kalau di sini panas, celupin tangan lu. Panas, kalau luarnya panas berarti kopi. Kalau luarnya panas dalamnya dingin jangan minum lu, pulang muntah darah lu. Karena ini panas dalamnya, saya minum dia. Jadi bukan teluh nih. Bismillah. Kapal api 2.000. Kan satu saset 2.000. Ini juga nggak satu saset, bagi yang bikin kan bagi dua nih, encer situ. Nih hujan-hujan ngopi, kopi pisang goreng, sama duit di kantong 20 juta dah. Kopi pisang goreng, duit di kantong 20, murai batu gacor, cica ijo gacor, kacer gacor, bini lu gacor lempanin krotok mejangkrik jangan. Lu minum lagi saat bismillahirrahmanirrahim. Kapal api, alhamdulillah. Berarti bukan teluh ini. Iya Sat, itu ilmu itu. Jadi kalau di sini pegang panas, celupin. Kalau antum di celudang mana-mana pegang panas, ya celupin tangan. Kalau ini panas, dalamnya panas berarti kopi beneran. Jangan-jangan ini panas, dalamnya dingin. Teluh itu. Banyak kejadian pulang muntah darah tuh. Masya Allah dijahatin karena tadi minta amplop dia diteluh. Saya takut dia yang naruhin teluh ini. Bu, lanjut nggak nih? Junjungan kita itu lebih dari Nabi Yusuf. Junjungan kita lebih dari Nabi Sulaiman. Junjungan kita lebih daripada Nabi Ayub. Junjungan kita lebih pada dari Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ulul azmi yang utama adalah Rasul. Dari sekian ribu nabi dikecilin 600 sekian, kecil lagi 25 nabi, dan nabi pilih lagi ulul azmi. Yang paling utama ulul azmi junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ini yang rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah cuma menang baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus bukan hanya untuk manusia, seluruh rahmat jadi alam semesta. Makanya dalam fikih kita enggak boleh istinja dengan tulang. Enggak sah istinja dengan tulang. Istinja itu dengan batu dan air. Enggak sah istinja itu rahmatan, karena apa? Tulang itu makanan bangsa jin. Jadi nggak boleh cebok dengan tulang, yang benar antara batu dan air aja. Dengan tulang nggak sah, karena itu Nabi hormati makanan bangsa jin. Kalau tulang kita pakai buat cebok cincing, karena jin makannya tulang meskipun tidak dikunyah diendus. Nah waktu kita pakai istinja dengan tulang, yang istinja habis makan jengkol mau pete, itu tulang bau apa tuh? Kata jin ini manusia sial dangkalan. Makanan gue dikencingin bau jengkol bau. Sama juga Nabi larang kita kencingin lobang. Kata Nabi, innaha masakinu ikhwanikum minal jin. Itu tempat-tempat tinggal saudara kalian dari bangsa jin. Nggak boleh tuh kencingin lobang, karena tempat tinggalnya bangsa jin. Ada faedahnya banyak tuh, faedahnya banyak. Tahu-tahu itu di lobang ada kobra. Kobra kita dipatok sama kobra yang asli. Menang mana Pak? Kobra ente sama kobra yang asli dipatok menang mana? Ini kalau dipatok kobranya nih lumpuh seumur hidup kan dia. Itu hikmah. Maka jangan ngencingin loh. Innaha masakinu ikhwanikum minal jin. Karena lubang itu tempat saudara-saudara kalian. Itu Rasulullah rahmatan lil alamin. Sama juga. Bapak sekalian mana yang suka motong kambing? Kita ada babud dzabaih. Kita penyembelihan. Ada akhlaknya. Kata Nabi, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum safratah wal yurih dzabihata. Ini kita menyembelih aja jauh dari sunnah Nabi. Itu ngasah golong,
Jangan besok motong, hari itu ngasah. Jadi besok motong, ngasahnya sekarang nih. Golok ngasah sekarang buat dipakai motong besok. Jangan ngasah golok di depan kambing. Itu kambing mau dipotong, ngasah di golok. Mau nggak disunatin? Pisaunya diasah depan biji mata kita. Mau nggak kira-kira? Masya Allah kabur nih. Ya kita mau disunatin, pisaunya di atas depan biji mata kita. Kabur, Masya Allah ngeliatnya perih banget. Sama juga binatang. Maka ada pri kebinatangan. Jadi kata Nabi, wal yurih dzabih atau wal yuhidda ahadukum sufratah wal yurih dzabih. Imam Nawawi katakan menjelaskan tuh. Wal yuhidda ahadukum sufra ay bi ihdadi sikin dengan menajamkan pisau goloknya, wal yurih dzabihatahu ay bi ta'jili imrarih dengan mempercepat gorokannya. Jadi kalau motong kambing jangan digorok begini nih. Digodok tuh jangan sekali ceres. Nah itu ada. Itu saja kita nggak ngikut sama Nabi. Kalau motong kambing rapi dipotong, pindahin. Rapi potong, giring satu-satu, bukan dikumpulin, dipotong. Enak nggak kita dipotong di depan saudara kita dipotong? Nggak usah dipotong leher, disunatin ya, sunatin habis giliran kita, perih nggak rasanya? Sama binatang juga nggak boleh. Itu rahmatan. Sampai ada kitabud dzabaih. Saya dulu punya tetangga beda agama, saya nggak sebut sukunya. Itu kalau sore dia masukin binatang ke dalam karung, dia ikat, dia gebugin dulu, buknik, 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 gitu. Ya apaan itu? Yang suka kencing di pinggir jalan. Ya Allah, gue bersyukur umatnya Nabi Muhammad, binatang yang dimakan pantas untuk dimakan, dan sebelum dimakan pun dipotong dengan adab. Dia masukin dalam karung tuh, digetok, buknik, 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 mati dah, diangkat. Innalillahi. Yang dia makan apa? Yang dimakan apa? Nyebut anjing jangan kesini, nyebut anjing kesini, balan loh. Ya Allah, itu kagak dipotong, digebugin, nyeksa nggak boleh. Kalau Nabi rahmatan lil alamin. Kita makan dipotong, yang kita potong pantas dipotong dimakan. Kan kambing, sapi, kebo, apalagi bu, kuda boleh, ayam, entok, bebek, kan kita makan. Mohon kita beruntung umat Nabi Muhammad, makanannya Allah pilih sesuai dengan kehormatan agama Rasulullah rahmatan lil alamin. Dia mah enggak, dia masukin dalam karung, dia gebuk, dia buknik. Saya bilang, bang apa enggak dipotong? Kalau dipotong darahnya banyak kebuang, enggak enak lagi. Gue bilang pala lu bejat. Katanya kalau dipotong darahnya kebuang, enggak enak lagi tuh darahnya. Justru kalau darahnya ngumpul, enggak, kita potong ya dengan adab. Di situ Nabi ajarkan kita wa ma arsalnaka illa rahmatal. Sama juga ibu, kalau ikan emas masih ngelepar masih hidup, jangan dulu dikerok sisiknya. Sakit kesiang tuh. Jadi sebelum ngerok sisiknya getok dulu palanya. Tok mati baru kerok sisiknya. Antum mau nggak hidup-hidup dikerok? Mau nggak hidup-hidup dikerok? Nah itu kalau masuk angin. Jadi sebelum ngerok lakinya palanya apain dulu bu? Diomelin gue sama lakinya. Sasopan jangan kurang ngajarin saya kagak semenggah. Ngapain? Tadi saya minta dikerokin, waktu ngambil duit gobangan saya masih paham. Dia ke dapur ngambil ulegan. Buat apa? Buat ngetok pala bapak. Gue bilang bini lu ngantuk. Gue ceramah bukan pala lu, ini pala ikan Jadi ikan mas kalau masih hidup jangan dulu dikerok sisiknya, kesian zalim tuh. Ya, innallaha katabal ihsan ala nafsi. Ya, Allah ketetapan ihsan pada dirinya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitla wal yuhidda ahadukum sufratah wal yurih dzabih. Jadi ikan emas sebelum dikerok sisik apa lu palanya bu? Getok biar dia mati dulu baru kerok sisiknya. Tapi jangan diamalin buat bapak, lakinya mau dikerok ngambil ulegan buat apa? Getok pala bapak, dan bini lu tidur nih. Ini kan mohon maaf nih, kita suka bikin bingung malaikat pak. Mau ditulis ngaji dia tidur, mau ditulis tidur tapi tidurnya di majelis ilmu, kan repot ya. Banyak nggak kalau di majelis ilmu pada tidur? Itu bikin bingung malaikat. Karena gue mau tulis ngaji tapi dia tidur, gue mau tulis tidur tapi di majelis yang ngaji mau tuh tegar, nyender dikit, seriwing habis nelen lontong 3 dia tidur. Bangun kan banyak sembahyang Jumat tuh, barakallahu li walakum berubah rapi tuh. Sama juga kalau ngaminin ya amin amin dakwahum rapi, kalau dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhi wa rapi. Tahu aja kok rapi itu.
Ya, jadi Bu ada ihsan, rahmatan lil alamin. Jangan sampai nanti nyakitin ikan mas. Jadi getok dulu palanya, baru kerok sisinya. Tapi kalau mengerokin lagi jangan digetok palanya, karena bukan matiin dulu tuh ikan mas, baru kerok. Karena harus ada kasih sayang kesian tuh. Kerok, udah mati baru kerok. Tukang pecel lele sih, mas dia bilang tuh lele jangan dibelek dulu perutnya, pincat dulu palanya tuh getok biar mati baru dibelek. Kan banyak tukang pecel lele tuh. Dia orang Islam Lamongan, sedang mas itu adabnya nggak boleh menabi. Jadi ikannya matiin dulu baru dibelek. Hati-hati tuh Bu ya. Bu ya, ikan mas apain dulu palanya? Getok biar mati sebelum dikerok. Jadi palanya lakinya apain pala lakinya? Ini masih majlisnya udah lupa nih, ntar getok. Lu buat ulegan mau kan buat ngetok pala abang. Ustaz Sopwan tadi ceramain, gue bilang bini lu ngantuk, lu nya bego. Bini bego, laki be. Alhamdulillah, kita mohon biar kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya lihat nih daerah masuk subur tuh. Tanda kata ulama, daerah masih banyak orang solehnya kalau sudah subur. Ini banyak subur tuh. Saya tadi nanya, Nangka Cipudak cakep penuh tuh. Pokoknya tanda kalau di kampung itu banyak orang soleh, tanahnya subur. Menguji kesuburan tanah gampang. Kata orang tua, lu nggak perlu beli pun rambutan. Lu beli rambutan, telan bijinya, berak di kebun dah. Orang dulu beraknya di rumah apa di kebun Bu? Di kebun. Orang sekarang beraknya di mana? Di rumah, di kamar tidur, kamar mandi ya. Jadi beneran orang dulu yang beraknya di kebun apa orang sekarang beraknya di rumah? Beneran orang sekarang bego, orang dulu apa? Ya beneran orang dulu yang berak di kebun apa orang sekarang berak ke dalam rumah? Makanya orang tua gimana mau berkah rumah lu berakin kan? Lah rumah diberakin begitu membuangnya di mana? Di kebun. Jadi beneran orang dulu yang berak ke kebun apa orang sekarang berak ke dalam rumah? Hah? Orang dulu apa orang sekarang beneran? Iya, jawab aja. Orang dulu beraknya di kebun, orang sekarang beraknya dalam rumah. Jadi beneran orang dulu yang beraknya di kebun apa orang sekarang beraknya dalam rumah? Hah? Orang sekarang bego. Lah orang dulu bener kebun gua. Betul enggak? Lah kebun gua, sekarang kebun orang udah rapi dikoredin kita berakin, marahnya punya kebun. Sialan lu. Emang enak dibagel lari kepet-kepet. Lah kebun gua lu berak dulu mah orang dulu berak di kebun gua urusan apa? Sekarang orangnya berak dalam rumah udah kagak gablek. Emang bisa njualin aja pada. Dengar tanah mahal jual. Kayaknya nggak punya tempat berak lu. Akhirnya bikin berak di dalam rumah. Tuh subhanallah, gampang kita uji kok tanah kita subur, pertanda masih banyak orang soleh. Kalau pengen punya pun rambutan, nggak usah beli pun rambutan pasar minggu, beli rambutan, makan telan bijinya berak di kebun dah. Seminggu kita tengok mentik nggak tuh? Mentik tanahnya subur, pupuknya asli. Kalau pengen punya pun capi, jangan beli pun capi, makan capi, telan bijinya berak di kebon. Kalau pengen punya pun cabe, makan bakso, sambelnya 3 mangkok, 3 sendok, berak di kebon dah. Punya pun cabe enggak? Kalau pengen punya pun duren, jangan beli pun duren, makan duren, telan bijinya, kelolodan mampus loh. Belum sempat punya pun duren udah mati duluan. Lah biji duren ditelan kelolodan, toh kelolodan Bu. Iya, igeda itu. Oh subhanallah, bersyukur kita baldatun thayyibatun. Makanya kalau banyak orang soleh girang. Kata Imam Abdul Salam Sya'rani, kalau kita di kampung kita merasa paling alim, itu orang paling bodoh kata Imam Sya'rani. Syekh Abdurrahman Asy-Sya'rani kan, kalau kita di kampung kita merasa paling pinter, itu orang paling goblok kata beliau. Jadi kapan-kapan kampung kita diwarnai oleh ustadz-ustadz masyarakat agama, alhamdulillah. Asal jangan kelompok-kelompok yang itu tuh. Makanya kalau di Betawi mohon banyak pantang, banyak kiasan tuh. Neng jangan duduk di atas meja ntar dijual. Jangan duduk di atas meja ntar dijual. Jual Cina, ya nyak udah dijual Cina, rempangnya jual Cina, batu bara, nikel, minyak, pasirnya dijual ke Cina. Cuma itu bahasa akhlak, bahwa meja bukan tempat tuh. Jangan duduk di atas meja, nanti dijual, ditakut-takutin, nanti dijual Cina. Bangun pagi-pagi, nanti kalau siangan rezeki lu dipatol. Ya rezeki ayam di tabunan, rezeki cuma ngajarin sembahyang subuh, dan sembahyang itu mau tidur lagi terserah kan gitu ya. Nyapu yang bersih neng. Kalau nyapu nggak bersih nanti dapat laki
nyapu nggak bersih, dapat laki Wahabi Salafi. Ini yang bikin kacau kampung nih. Ini tanda perempuan kalau dapat laki Wahabi Salafi berarti nyapunya nggak Tuh orang dulu nakut-nakutin begitu ya. Jangan dudukin bantal, nanti pantat lu. Coba fakultas kedokteran mana yang bilang dudukin pantat bisulan? Artinya nggak sopan. Bantal itu tempat apa? Tempat pala. Akhlak orang tua ngajarin kita, bantal jangan lu dudukin, nanti pantat lu. Ikan makan palanya biar bisa pergi. Ikan makan palanya biar bisa pergi haji, begitu. Kita dikasih sugesti. Mana ada ONH, ada nggak bayar pakai pala ikan? Cuma dikasih dorongan, ikan makan pala biar bisa pergi karena pengen pergi akhirnya makan pala ikan. Ibu saya mau nanya, kalau mepes teri palanya dibuang nggak? Jangan, utuh, itu kalorinya di situ. Jadi orang dulu nggak goblok Pak. Jadi makan ikan palanya tapi dikasih sugesti biar bisa pergi. Nggak ada ONH pakai pala ikan, ya ditolak sama Departemen Agama. Bu mau ngaji pakai pala ikan, cuma dikasih sugesti biar nanti makan pala ikan biar bisa pergi haji itu. Subhan, orang tua banyak kiasannya. Maka mohon maaf nih, kalau orang kampung di sini masih banyak yang soleh, alhamdulillah, bikin tanah kampung ini jadi subur. Maka saya wanti-wanti jangan sampai nanti kemasukan pemahaman-pemahaman yang bisa jadi permusuh. Bid'ah sesat neraka. Sebenarnya neraka punya bapak monyangan lu. Sekarang bukan malah doain orang masuk, doa wa adkhilnal jannata ma'al abrar, doain masuk surga, jangan menghukum-hukumkan orang masuk neraka. Bid'ah sesat dolalah, neraka. Saya bilang neraka itu kalau ada orang bilang waqina adzabannar, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa neraka. Waqina adzab qalatin nar Allahumma a'idhu minni. Itu kalau ada orang doa waqina adzabannar, girang neraka tuh. Qalatin naru, katanya neraka bilang Allahumma a'idhu minni, ya Allah selamatkanlah orang itu dari diriku. Girang tuh neraka kalau ada orang waqina ada wa adkhilnal jannata ma'al abrar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Qalatil jannah Allahumma a'idhul jannah, kata Nabi. Saking girangnya ada orang, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga, ngomong qalatil jannah Allahumma a'idhul jannah, ya Allah masukkanlah orang itu ke dalam surga tuh. Kita jangan menghukumkan orang masuk neraka. Siapa kira-kira yang betul-betul pasti masuk surga? Enggak ada Bu ya. Kita bermohon biar dimasukin surga sama Allah. Jangan menghukum-hukuman orang masuk neraka. Lu sendiri nasib lu belum lu tahu, su'ul khotimah atau husnul. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dalam doa kamilin Ramadan selalu kita wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin, amin. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin, amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa jawabannya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa jawabannya? Di Masjidil Haram amin enggak? Masjid Nabawi amin enggak? Al-Azhar amin enggak? Istiqlal amin enggak? Di masjid kita amin enggak? Oh amin. Berarti yang dipilih siapa? Amin. Anies Muhai. Takbir dong. Hanya kagak takbir tuh nggak milih dia tuh, ketahuan orang yang belakang. Ini pakai kerudung biru tuh ke tiang tuh dia diam aja. Mbak pilihannya orang sono, orang Jawa Tengah tuh. Jangan kita pilih. Kalau orang tanya Ustadz siapa pilih? Kisi-kisinya. Ya kalau zaman kuliah dulu nanya soal sama dosen, Pak dosen apa kasih kisi? Oh baca halaman 101 sampai 110. Baca tuh. Ternyata soalnya nggak jauh dari itu. Sekarang kisi-kisi untuk 2024 sampai kita pilih. Kisi-kisinya pertama tinggalnya di Lebak Bulus 3. Pernah jadi gubernur DKI. Ya pernah jadi rektor para Madinah. Bangun Jakarta International Stadium. Orang Kuningan.
engkongnya pahlawan nasional, marganya Baswedan. Siapa namanya? Kagak paham juga, goblok luar biasa. Siapa namanya? Amin ya robbal. Ya, saya pilihan itu, saya koalisi pembaharuan. Ya, biar nanti negara ini berubah menjadi yang lebih baik, bukan melanjutkan kecurangan dilanjutkan, kebohongan, kerusakan, korupsi dilanjutkan, kezaliman, kriminalisasi ulama, jangan. Koalisi perubahan ini, mohon maaf, ada lurah nggak sini? Ya, RW mana RW? RT. Penutup terakhir Bu. Nabi ringkas pesan kita, kafabil Islam wasyaibi lil mar'i nahiyan. Hadis itu dalam tafsir Yasin Hamamizadah, penulisan nukil itu. Kata Nabi, kafabil Islam, cukuplah dengan Islam, wasyaibi dan uban di kepala, lil mar'i bagi seorang, nahiyan mencegah ia untuk tidak macam-macam. Jadi ada ayat-ayat qauliyah Al-Quran dan hadis, ayat berupa ucapan, ada ayat kauniyah tanda-tanda Allah berupa uban. Kata Nabi, kafabil Islam, cukup dengan Islam dengan segala aturan mainnya, halal haramnya, taati supaya hidup bahagia, taati. Yang kedua, wasyaibi dan cukup dengan uban di kepala, lil mar'i bagi seorang, nahiyan mencegah ia untuk tidak macam-macam. Ini ubanan udah dekat apa ubanan? Ada nggak aki-aki yang masih joget aja? Ada nggak aki-aki masih joget aja? Ada yang gitu? Aki-aki sambar gledek gitu. Kalau udah ubanan jangan nyari kuda aja. Ini ubanan nyari kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi. Terusin. Kuda yang putih di dalam kandang. RT mana Teh? Terusin Teh. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih di dalam kandang. Betul? Hah? Apalan dia sama gua. Janda yang putih berambut panjang. Saya pikir janda yang putih dalam kandang. Kalau janda putih dalam kandang jangan-jangan bukan janda, kuntilanak. Jadi kalau udah ubanan jangan disuruh jadi presiden. Masa presiden yang ubanan? Yang ubanan suruh jadi merbot aja di musola, suruh mukul bedug sama wudhu yang benar. Jangan pala ke kaki, salah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal. Jadi yang ubanan jangan disuruh jadi presiden, suruh jadi apa? Merebot aja, suruh mukul beduk sama wudhu yang benar. Lah action pencitraan wudhu dari pala ke kaki, gue pala lu butai. Jadi bocorannya tinggalnya di Lebak Bulus 3, asalnya Kuningan, kakeknya pahlawan nasional, pernah jadi gubernur DKI, pernah jadi rektor Paramadina, marganya Baswedan, namanya siapa? Jadi kalau kagak paham goblok luar biasa. Mari sama saya pamit dulu nih pada asatidz kiai ini ya. Saya mau ke Sawangan nih, mudah-mudahan silaturahim saya bisa manjang sini, bisa punya tanah, punya kebun di sini. Amin ya robbal. Ya siapa tahu rezeki Allah, bukan punya bini di sini. Hah? Alhamdulillah. Bu ya, mohon redonya Bu ya. Alhamdulillah diujanin nih berkah. Saya datang tadi, ibu-ibu pada datang tuh. Saya sampai mundar-mandir kayak sirkaan, saya mundar-mandir. Gue kayak sirkaan. Saya sebenarnya pengen ceramah di belakang tuh, enak tuh rame-rame kumpul tuh. Habis itu kita tidur rame-rame daya. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah, bisa pergi haji dan umroh, bisa beli tanah dan sawah. Amin ya robbal. Ini saja, mohon maaf saya langsung pamit deh. Ya, saya langsung pamit. Kalau ada parcel ya siapin dah parcel dah ya. Itu ngeluarin amplop buat siapin. Saya tadi mau keluar rumah Bu, tahan sama bini, mau kemana Bang? Dari subuh ngayap, tahu ngayap? Dari subuh ngayap aja, saya mau ke Jatian, jauh amat, mau ngapain muludan. Ngomong begini, jangan ada dusta di antara kita. Gue bilang ngomong kayak judul sinetron aja lu. Mau kemana? Jangan ada dusta. Iya saya percaya mau ceramah, cuma yang udah kalau abang keluar dari rumah mau ceramah, pulangnya nenteng parcel. Nenteng Pak, paham itu? Kalau nggak ada ini aja bungkus deh nih. Ya tanda gue pulang ceramah bawa pisang, tapi jangan potesan. Kalau potesan kan yang aminin potesan 2. Kalau yang baca Yasin sisiran, kalau yang ceramah tandanan. Iya kalau tandanan. Saya pernah ceramah di Bogor dikasih pisang 1 tandan. Banyak banget, saya pikir kagak habis, gue malah saya mampirnya pasar Parung, saya jual separuh.
Lah satu tandan kan kebanyakan. Ya jadi Mona jangan potesan ya. Kalau ini potesannya dua, dah bawa pulang dah. Ya kalau yang mimpin Yasin masih sisiran. Kalau yang ceramah apa Bu? Tandanan, jual separoh dah ya. Alhamdulillah. Baik, selamat berjumpa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal di naungan liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu amin ya rabbal. Presidennya Anies Baswedan, negerinya baldah thayyibah warabun wal afwa minkum wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.